Halo teman-teman, ini kita sedang melakukan persiapan ya. Oke, sebelum masuk ke masalah, kita perkenalkan dulu nih, tolong perkenalkan dulu nih, Pak Tejo pernah kemana saja selama ini melakukan touring, dan apa saja nih pengalaman yang pernah beliau alami atau dijalankan. Silakan Pak, coba perkenalkan dulu nih. Ya, nama saya Tejo. Sebetulnya touring jarak jauh ini yang pernah saya lakukan. Mungkin ini saya ke Bandung untuk yang ketiga kali. Jadi pertama kali saya touring jarak jauh itu yang saya lakukan Bandung. Pertama Bandung, kedua saya touring Bekasi, Semarang, Magelang, Jogja, kembali ke Bekasi. Ketiga saya touring ke Bandar Lampung. Nah, keempat saya touring sama rekan saya bersama pensiunan Telkom juga. Itu ke Majalengka. Jadi Bekasi, Majalengka lewat apa yang kalau tahu Sumedang ya. Lewat Sumedang ya. Itu tanjakannya ada dua Pak Tewi. Namanya tanjak, satu itu tanjakan apa namanya ya kalau di Sumedang itu aduh lupa Ya, oke. Tapi ya kedua lewat Cadas Pangeran, mau masuk Bandung Cadas Pangeran. Nah ke Bandung pulangnya saya lewat Purwakarta. Itu tadi berapa tuh? Keempat ya, tempat. Kelima saya ke Baduy. Ke Baduy itu dengan rekan federal. Ketiga saya. Jadi Bekasi, Baduy, Labuan, terus dari Labuan dari itu ke Panimbang yang ke arah Tanjung Lesung. Tapi kita nggak sampai Tanjung Lesung, balik lagi ke Labuan, terus ke Anyer, Cilegon, balik ke Bekasi. Itu touring yang pernah saya lakukan. Oke. Kawan-kawan, saya juga akan menemani beliau. Saya perkenalkan diri sedikit ya. Nama saya Semi Hafid. Saya juga pensiunan dari media, wartawan lah Pak ya. Alhamdulillah saya juga pernah melakukan beberapa kali touring. Yang terjauh selama ini tidak sehebat beliau ini. Saya hanya pernah melakukan touring ke Tour de Pangandaran itu, tapi start dari Tasikmalaya itu sekitar 140 km lah. Tour de Pangandaran beberapa kali saya ikuti dan setiap tahun itu ada. Kemudian di kota Bekasi pernah ikut Tour de Patriot, itu keliling kota Bekasi sekitar keliling Bekasi termasuk kabupaten itu sekitar 120 km bersama Patriot kalau tidak ada. Selain itu saya juga melakukan perjalanan sendiri maupun dengan teman-teman seperti ke Kalimantan Nol, ke Mangade, kemudian ke Rawa Gede. Nah ini keren, Rawa Gede udah 2 kali ke Rawa Gede. Kemudian saya juga ke Sentul, ke apa namanya Katu Lampa, kemudian ke ini apa namanya Tanjakan Dedemit. Kalau di Bekasi kita kenal ada Curug Bekasi, di dalam Parigi. Kalau untuk di dalam kota Jakarta sudah enggak lah, pernah ngalamin lah ke Kota Tua, ke Ancol segala macam. Tapi itu masih level-level sedikit lah gitu. Hanya saya kali ini menemani beliau. Oke, kita tanya lagi nih beliau yang sudah kawakan ini. Kemudian Pak, kalau kita mau touring itu apa sih yang mesti dipersiapkan itu? Jadi kalau kita mengadakan perjalanan jarak jauh dengan bersepeda, itu yang terpenting itu sepeda itu harus prima. Terutama kita harus cek masalah shifter, masalah RD dan roket. Terus rem juga itu ya. Sama jangan lupa kalau kita touring jarak jauh itu persediakan ban serep baru. Itu harus tersedia itu. Jadi kalau kita
untuk nambal kayaknya buang waktu. Karena kalau kita ban kita kempes, buka, ganti baru, nanti di selanjutnya baru kita tambah. Oke. Sebelum kita kan mau touring nih Pak ke satu tujuan, misalnya Bapak yang belum pernah kita kenal tujuannya itu panduannya apa tuh Pak yang bisa Bapak pakai? Kalau saya terus terang untuk pengalaman saya ini ya pakai map ya. Jadi kita walaupun kita dimanapun kita akan, yang penting kota tujuan yang kita tuju kita tahu. Jadi kita jalurnya yang ngikutin map aja. Nggak pernah nyasar ya Pak ya? Kebetulan nggak pernah. Ya, nggak pernah. Nah Pak, pengalaman selama kita melakukan perjalanan jarak jauh, apalagi untuk solo ya, solo artinya kan kita kan harus bisa menangani semua kesulitan sendiri gitu loh, tanpa meminta atau memang kadang meminta bantuan, tapi kita betul-betul harus mengandalkan pengetahuan kita sendiri, pengalaman kita sendiri. Dan untuk hal itu kan kita butuh mental nih Pak nih, kadang-kadang kita melihat tanjakan apalagi sendiri ya. Nah itu gimana Pak mengatasinya? Jadi untuk solo cycling, jadi itu semua apapun yang terjadi dalam perjalanan itu kita tanggulangi sendiri. Nah ini dia pengalaman yang besar. Jadi sebagai pesepeda paling nggak kita harus tahu lah, harus bisa untuk merepair sepeda, terutama kalau terjadi hal-hal tersebut. Jangan panik. Jadi terutama jangan panik. Seandainya terjadi sepeda kita belum bisa berpikir, ya udah istirahat aja tuh, biar aja sepeda nggak usah ditangani dulu. Nanti kalau sudah selesai apa yang harus kita tangani, insya Allah nggak ada masalah. Jadi biasanya teman-teman kalau panik itu justru tambah nggak menyelesaikan masalah. Itu yang paling penting. Kita harus siap mental dulu ya. Betul kita harus mental. Pokoknya nekat dan kuat, membaca, semangat, pantang menyerah. Ya. Betul. Jangan apa-apa sedikit melihat tanjakan curam, ciut ataupun hujan, kita nggak tahu lah di perjalanan ya. Jadi gini, saat ini sebagai pengalaman yang lalu-lalu untuk teman-teman yang ingin bersepeda jarak jauh, jadi persiapkanlah mental. Jadi sebetulnya mental itu yang paling pertama. Jadi jangan kita kalau terjadi hal-hal yang ini, jangan panik. Nah, dalam perjalanan kita bisa bersosialisasi dengan masyarakat setempat, itu penting. Jadi kita jangan malu bertanya lah. Kalau misalnya apa yang kita perlukan, tanya dengan masyarakat itu, kita bisa bersosialisasi. Dan insya Allah kalau kita menanyakan dengan baik, masyarakat akan menerima dengan baik. Penting ya, kita selain kekuatan mental, tekad, dan juga kita kemampuan untuk bersosialisasi. Simpel lah ya, simpel. Oke, saya mau cerita sedikit nih peralatan yang saya bawa. Karena alat bersepeda yang dipakai Pak Tejo ini berbeda dengan yang punya saya, maka saya membawa peralatan yang memang saya kenal betul apa yang jadi penyakitnya gitu, kebiasaannya. Saya biasanya bawa kunci L lengkap satu set ini, kemudian saya bawa pemotong rantai lengkap dengan stangnya, kemudian ini untuk kunci sadel, kemudian saya bawa ban cadangan dari ban serep satu buah. Dan sebetulnya walaupun kita mengandalkan itu, tapi mana tahu kita masih memerlukan dan membawa juga peralatan untuk penambal ban, ya sendok ban. Nah, ini ada sendok, ada lem, ada macam-macam lah, ya, ada amplas segala macam. Cukup simpel dibawa karena mungkin kita sedang memerlukan. Dan ini ada barang kecil yang kelihatannya pisang tapi cukup berguna Pak. Ini ketinggian atas segala macam. Oke Pak Tejo. Nah satu lagi Pak, selain mental tadi ya, nah, kemampuan bersosialisasi kita wajib ini ya, bersosialisasi lah. Selama ini ada nggak Pak kita
takut atau dijahatin orang atau apa kalau malam jalan nggak atau bagaimana gitu? Kalau selama ini saya kalau touring jarak jauh, bersepeda jarak jauh, kalau malam saya selalu istirahat, lebih baik istirahat. Karena baik istirahat ya kalau malam. Karena apa? Saya tuh sekarang ini umurnya udah 68 tahun, Pak. Oh iya, siap. Jadi penglihatannya kalau malam tuh berkurang, jadi nggak jelas. Lebih baik kita istirahat. Tapi memang bagusnya malam istirahat ya. Oke. Karena kita butuh stamina yang prima keesokan hari ya. Jangan langsung memaksakan diri ya, Pak ya. Kita nggak tahu kan. Ya bersepeda itu untuk jarak jauh. Kalau bersepeda jarak jauh, jadi kita jangan terlalu tergesa-gesa. Kita tuh bersepeda menikmati perjalanan, karena ini suatu obat. Ya. Kalau untuk saya pribadi, kita karena usia senja ini untuk mengisi kekosongan, kita melakukan olahraga bersepeda. Lagi pula itu untuk apa ya? Kita bilang betul. Bagi teman-teman yang mungkin akan melakukan perjalanan serupa, kita akan membuat rekaman selama di perjalanan, apa saja yang akan kita lalui, dan itu tentu saja mungkin spot-spot menarik kita akan lewatkan. Oke, ada lagi untuk menghibur itu. Nah, ini Pak, yang penting kita tenang, nyaman, nggak ada beban ya Pak. Nggak ada beban. Nggak dikejar-kejar target ya. Iya. Oke Pak, mudah-mudahan lah besok kita bisa jalan bareng ya. Sip. Oke, segitu aja dulu ya teman-teman.